Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kita semua berada. Di sini kami dari kelompok 2 mendapatkan bagian lab 9.2.6 dengan judul Using Wireshark to Observe TCP Three Ways of Handshake. Keamanan sistem informasi dari kelas E1. Nah, kelompok 2 terdiri dari yang pertama ada saya, Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM 014 dan juga rekan-rekan saya. Boleh perkenalan satu-satu. Saya Nadia Rizky Salasabila dengan NIM akhir 004. Saya Pritalia Ibra Kartin dengan NIM akhir 037. Saya Noval Durawi Pramana dengan NIM akhir 054. Saya Skolastika Kaisa dengan NIM akhir 069. Saya Fadiyati Zara dengan NIM akhir 99. Baik, di sini dosen pengampu kami adalah Pak Taufik. Oke, next. Jadi di sini saya akan menjelaskan, di sini ada tiga objektif, part 1 sampai 3. Yang pertama, part 1 ada prepare the host to capture the traffic. Kemudian part 2 ada analyze the, maaf, atas dulu, Nat. Nah, atas lagi. Nah, yang part 2 ada analyze the packets using Wireshark, kemudian yang part 3 ada view the packets using the TCP dump. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai part 1 dengan yang pertama di sini ada background atau skenario-nya. Nah, background atau skenario-nya itu dalam lab ini kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan memeriksa paket-paket yang dihasilkan antara browser di PC dan juga server web. Seperti contohnya www.google.com dengan menggunakan protokol transfer hypertext atau HTTP. Jadi ketika sebuah aplikasi seperti HTTP atau File Transfer Protocol atau FTP itu pertama kali berjalan di sebuah host, nantinya TCP akan menggunakan mekanisme three-way handshake untuk membangun sesi TCP yang andal antara dua host tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan ketika sebuah PC menggunakan browser untuk menjelajah internet, three-way handshake akan diinisiasi dan sesi didirikan antara host PC dan juga server web. Kemudian sebuah PC dapat memiliki beberapa sesi TCP aktif secara simultan dengan berbagai situs web. Oke, selanjutnya kita mulai. Yang pertama ada required resource. Jadi di sini kita butuh CyberOps Workstation Virtual Machine yang dapat diunduh di NetAcad dan juga di sini kita untuk platform VirtualBox Manager-nya menggunakan Oracle. Jadi langkah pertama kita login dulu menggunakan username analis dan juga passwordnya itu CyberOps. Nanti tampilannya akan seperti di bawah ini. Dan kemudian kita buka terminal dan kita inputkan di situ sudo lab.support.files/script. Maaf atas dulu Nat. Nah, sudo kita inputkan sudo lab.support.files/script/sysops_topo.py. Jadi nanti kita akan memulai host H1 dan H4 di sana. Jadi nanti kita inputkan lagi untuk mininet yang pertama itu ada extern H1 dan juga yang kedua ada extern H4. Boleh geser ke bawah. Nah, jadi setelah kita menginputkan extern H1 dan extern H4, nanti akan muncul dua window baru di sebelah kanan, yaitu ada Node H1 dan juga Node H4. Nah, setelah itu kita masuk ke Node H4 dan kita ketikkan di sana /home/analyst/lab.support.files/script/rec_server/underscore start.sh. Jadi nanti di sini untuk tujuan keamanan kita itu nggak bisa menjalankan Firefox di akun yang root atau di akun user yang root. Jadi kita harus switch dulu ke the analyst user account. Jadi dari akun root tadi kita harus switch dulu ke analyst user account dengan mengetikkan di node H4-nya itu su analyst. Nanti tampilannya akan seperti di bawah ini. Jadi setelah kita memulai mengetikkan tadi su dot analyst itu kita selanjutnya akan eh, ke bawah coba. Nanti kita akan masuk, kita ketikkan juga di Node H1 nanti mengetikkan firefox.n. Jadi nanti kita sudah switch ke dari root user ke analis, nanti tampilannya akan seperti di bawah ini. Jadi kalau misalkan sudah berhasil, nanti tulisan awalnya itu akan berwarna hijau dan akan muncul jendela baru yaitu Mozilla Firefox-nya. Jadi setelah nanti Windows dari Firefox-nya ini terbuka, kita akan memulai TCP dump session di node H1 atau di terminal H1 yang ekstern H1 tadi untuk mengirimkan output yang bernama capture.pcap.
Dengan slash v option kita bisa melihat progresnya. Jadi capture ini nanti akan berhenti setelah menangkap 50 paket. Dengan itu bisa disetting slash c spasi 50. Jadi untuk sintaksnya sendiri kita inputkan sudo tcpdam slash i slash h1 dan seterusnya. Nanti akan sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, di sini apa yang dimaksud pada output ini yaitu di sini proses ini menunjukkan bahwa TCP DAM itu mulai menangkap lalu lintas jaringan pada antarmuka H1 strip ETH0 dengan tipe tautan EN 10 MB atau Ethernet dan ukuran tangkapan sebesar 26.262.144 byte, dan juga di sini ada di paling bawah itu ada tulisan code 28. Itu nanti menunjukkan bahwa TCP DAM telah berhasil menangkap 28 paket jaringan pada antarmuka H1 strip ETH0. Jadi ini merupakan hasil dari proses TCP DAM yang terus berjalan dan menginformasikan jumlah paket yang sudah ditangkap hingga saat itu. Nah, selanjutnya nanti setelah TCP DAM-nya sudah berjalan, itu kita langsung menginputkan IP address tersebut di node H4, yaitu 172.16.0.40 di Firefox-nya, di web Firefox-nya. Nanti akan ada output tampilan welcome to Nginx. Jadi kalau misalkan proses-proses di atasnya tadi sudah berhasil, nanti outputnya di Firefox-nya itu ada welcome to Nginx. Yang misalkan ada output ini, berarti Nginx web server itu telah berhasil terinstall dan siap untuk dijalankan. Selanjutnya untuk part yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di bagian kedua ini ada analyze the packet using Wireshark. Jadi di sini kita akan mempelajari cara kerja protokol TCP menggunakan Wireshark. Kita akan kembali pada node H1, kemudian bisa melakukan Wireshark dan tombol dan kemudian ketika di enter nanti akan muncul warning mengenai running Wireshark as super user, bisa diklik OK saja. Kemudian akan muncul Wireshark-nya seperti pada gambar. Nah, pada tampilan ini kita bisa mengklik file, kemudian open, dan akan langsung terbuka pada folder analis. Bisa di-scroll. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung pilih di folder file paling bawah, yaitu yang capture.php. Ketika diklik, di sini akan muncul berbagai file komunikasi yang tertangkap di folder ini. Dan di sini kita bisa lakukan filtering. Kita akan memilih file-file yang hanya menggunakan protokol TCP. Jadi kita akan melakukan filtering TCP di bagian atas itu yang berwarna hijau, kemudian akan muncul beberapa file yang menggunakan protokol TCP. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada 5 file, tapi kita akan mencoba di 3 file teratas aja. Jadi di sini ada time, ini ada waktu penangkapannya, kemudian ada alamat IP sumbernya, kemudian ada tujuan alamat IP-nya, ada protokol, ada panjangnya dan juga informasi lebih lanjutnya. Nah, di sini um, kita akan lihat di bagian pertama yang nomor 1 itu, ketika diklik, kemudian diklik bagian bawahnya di bagian Transmission Control Protocol. Ketika diklik itu akan menampilkan berbagai informasi seperti sumber portnya, kemudian destination, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa di-scroll. Oke, nah di bagian ini nanti di bagian bawah lagi, tapi tidak tertangkap di gambar itu nanti ada bagian flag. Ketika diklik, dia akan menampilkan value-value yang ada, dan kalau misalkan ada value of one itu berarti menandakan flagnya itu sudah uh, di set. Mungkin bisa lanjut ke rekan saya. Oke, selanjutnya pada sesi question ini yang pertama adalah what is the TCP source port number? Di 56.270. Ini adalah nomor port yang dibuat secara acak oleh PC buat komunikasi dengan server. Biasanya port sumber ini nggak tetap alias selalu ganti-ganti setiap kali ada koneksi baru. Lalu, how would you classify the source port Dynamic? Port Dynamic ini nomor yang diacak dari rentang 49.152 sampai 65.305. 35. Karena cuman sementara, jadi buat koneksi setelah dipakai bakal ganti lagi. Lalu yang ketiga, what is the TCP destination port number? Port 80 itu standar buat HTTP. Jadi setiap kali buka browser, buat akses situs, permintaan biasanya langsung diarahkan ke port 80. Lalu
Which flag or flags is set as one flag? Ini muncul pertama kali saat perangkat mau komunikasi di bagian proses three-way handshake, kayak negosiasi sebelum dua perangkat beneran memulai komunikasi. Lalu yang terakhir, what is the relative square of number set to? Jawabannya nol karena di paket pertama dalam koneksi apa? Karena ini paket pertama dalam koneksi, jadi nomornya nol, belum ada data yang terkirim sebelumnya. Kemudian pada langkah berikutnya adalah memilih paket berikutnya yaitu pada handshake tiga arah. Dalam contoh ini adalah frame 2 yang mana ini merupakan balasan dari server web terhadap permintaan awal untuk memulai sesi. Kemudian ada beberapa pertanyaan, questions. What the values of the source and destination ports? Untuk port sumbernya yaitu 80, sedangkan untuk port tujuannya adalah 56270, di mana port 80 adalah port standar untuk HTTP, menunjukkan bahwa ini adalah respon dari server. Kemudian flag yang di set adalah flag ACK yaitu acknowledgement, di mana ACK ini menunjukkan bahwa server mengakui penerimaan paket SYN dari klien. Kemudian ada question berikutnya, yaitu nomor urutan dan pengakuan relatif, yaitu di mana nomor urutan relatifnya adalah satu, sedangkan nomor pengakuan relatifnya adalah dua. Kemudian berikutnya, memilih paket ketiga dalam handshake tiga arah, eh, dan ada beberapa question. Ada satu question terakhir yaitu flag yang di-set adalah VIN dan ACK, di mana VIN menunjukkan permintaan untuk mengakhiri koneksi, sementara ACK menunjukkan pengakuan dari paket sebelumnya. Next. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk view the packet using TCP/DAM. Nah, jadi di sini apabila sudah terbuka terminal, nanti akan diketikkan uh, man TCP/DAM, kemudian akan di-enter, nanti akan menampilkan prompt. Nah, jadi di sini nanti kita akan membaca atau mencari opsi yang dibutuhkan dari halaman manual yang disediakan oleh Linux. Kemudian di sini apabila kita ingin mencari opsi tertentu di dalam halaman ini, itu kita bisa menggunakan tanda slice atau garis miring itu untuk mencari ke depan atau maju, kemudian tanda tanya untuk mencari ke belakang. Nah, misalnya untuk mencari informasi mengenai opsi min R. Nah, di sini kita bisa mengetikkan em, slice min R di sini slice min R. Nah, kemudian tekan N untuk melompat ke hasil berikutnya dan V untuk keluar atau fire. Oke. Baik, untuk di sini itu kita apabila opsi min R pada TCP/DAM digunakan untuk membaca file paket yang telah disimpan menggunakan opsi min W dengan TCP/DAM atau alat lainnya yang menulis file dalam format PCAP atau PCPND seperti di Wireshark. Nah, di sini bisa dilihat itu apabila kita membuka file tangkapan paket yang sudah disimpan dengan perintah seperti berikut. Itu tcp/dam min r slice home slice analyze slice capture dot pcap tcp min c3. Nah, di sini akan menampilkan tiga paket TCP pertama yang telah ditangkap. Nah, di sini untuk membuka terminal utama itu kita ada di CyberOps di virtual mesin yang digunakan untuk memulai mininet dan kita ketik wayat untuk keluar. Kemudian di sini kita bisa memasukkan perintah sudo mn-c untuk membersihkan proses yang dimulai oleh mininet saat diminta masukkan password, kita akan memasukkan CyberOps. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah menjawab beberapa kita gunakan di web. Filter utama sekiranya sangat bermanfaat dipakai di web. Ini TCP, IP address dan juga protokol. Jadi
merupakan salah satu dari protokol, tapi TCP di sini merujuk pada Transmission Control Protocol yang memfilter dan menangkap lalu lintas salah satu protokol utama dalam aplikasi jaringan. Jadi ini berfungsi untuk memantau koneksi yang stabil serta mengidentifikasi segmentasi jaringan yang salah. Mungkin TCP jadi kita memilih untuk yang protokol TCP-nya, tapi kita bisa elaborasi lebih advance, misalnya mencari TCP dengan nomor source port lalu kita bisa ketikkan di kolom filter itu TCP port sama dengan 80. Nanti terlalu lintas TCP ya jadi ya filter IP address kita bisa mencari IP address dari suatu jaringan. Nah, contohnya kita bisa mengetikkan di filternya itu IP.addr, itu abbreviation dari address sama dengan 192.168.1 itu contohnya. Jadi nanti yang keluar ada IP address yang memang sesuai dengan apa yang kita filter. Yang ketiga adalah protokol dari HTTP. Jadi protokol HTTP merupakan protokol utama untuk komunikasi website. Dan ini berguna untuk memantau request dan write dan mengidentifikasi masalah misalnya kesalahan server atau waktu respon yang lambat. Jadi untuk contohnya kita bisa langsung di filternya HTTP, mungkin nanti langsung keluar protokol yang digunakan oleh jaringan, misalnya protokol HTTP. Kedua, uh, apakah ada cara lain untuk menggunakan Wireshark dalam sebuah jaringan? Bisa menjawab bahwasanya Wireshark itu sering digunakan untuk kebutuhan keamanan, seperti analisis traffic atau lalu lintas yang normal atau ada serangan. Biasanya protokol baru atau layanan itu membutuhkan untuk di capture supaya nanti em, orang yang mengecek jaringan tersebut tahu apa port yang digunakan. Jadi analisis lalu lintas normal ini juga bisa mendeteksi anomali, kemudian aktivitas yang mencurigakan sehingga bisa menjaga keamanan dari jaringan tersebut. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 yang membahas tentang Lab 9.2.6 dengan judul Using Wiresharks to Observe TCP Three Ways of Handshake. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.